dalam Gemasada, suara UKH untuk Indonesia. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya di hari ini? Tentunya harapan kami semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke, di episode yang pertama kemarin kita kan sudah membahas hal-hal yang dianggap tabu, yang panas ya teman-teman tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, di episode kedua ini kita mau yang adem-adem kali ya. Nah, ada nih bahasan yang bikin adem kita semua di episode kedua ini kita akan menghadirkan tentang family caregiving. Tentunya seperti biasa nih di podcast kita akan kita hadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Langsung saja ya kita akan menghadirkan ke tengah-tengah teman-teman semuanya sosok yang sangat, menguasai bidang family caregiving. Langsung saja kita panggilkan Ibu Erlina Windiastuti, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Halo Ibu Nurse Erlina Windiastuti, Magister Keperawatan. Iya betul. Oke. Selamat pagi Selamat Miss pagi, selamat Ren. pagi Bu Lina ya panggilannya? Iya, Oke, boleh Bu Lina, Lina. boleh Erlina. Oke. Aduh, ini terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di podcast kami ya, Bu Lina. Kira-kira lagi sibuk apa nih sampai alhamdulillah bisa hadir di sini seperti itu? Sibuk apa ya? Masih proses membimbing KKN IPE Oke, yang masih iya. berlangsung sampai Oke, tanggal kuliah kerja nyata 28. ya. Betul. Mm-mm. Kemudian menerima konsultasi skripsi Banyak KTI. ya, banyak Lumayan. bimbingannya. Yang penting pada datang tepat waktu ya. Ya, harapannya begitu. Iya, oke. Terus selain itu sibuk apa ini? Di dalam itu mengajar apa saja seperti itu? Kalau sementara untuk jadwal mengajar belum ada nih, jadi sudah habis kan jadwal Oke. mengajarnya karena mahasiswa sudah kelelahan, Oke. sudah selesai untuk ujian. Kemudian paling kalau ada kegiatan mutasi anggota PPNI saja, karena Oke. kebetulan saya sekretaris di DPK PPNI Oh, UKH. Masya Allah luar begitu. biasa sekali ya ini ya Ibu Erlina Windiastuti ini. Berarti ini sekarang posisinya jadi Iya. dosen di Prodi D3 Keperawatan. D3 Iya, betul Keperawatan. sekali. Oke ya lumayan sibuk ya. Terima kasih benar-benar ini bisa menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu di acara Gemasada ini. Insya Allah, Oke. semoga bermanfaat nanti. Baik, Iya. amin ya. Iya. Bu Erlina, Bu Lina, Iya. di sini kan kita mengambil tema family caregiving ya Bu Betul Lina ya. Kita sekali. langsung masuk ya ke pembahasan tentang family caregiving. Apa sih Boleh, sebenarnya itu boleh. family caregiving itu Bu Lina? Oke, kalau melihat dari definisinya family caregiving itu adalah semacam pemberian pelayanan keperawatan atau perawatan kepada keluarga begitu, Oke. Bu Reni. Dan berupa pemberian pelayanan perawatan ini tidak harus pada concern yang sakit, tapi Oke. bagaimana kondisi yang wellness atau sejahtera untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga tersebut. Oke, jadi begitu. gimana caranya keluarga itu tetap sehat Ya, gitu ya, betul tapi sekali. ada pendampingan istilahnya di dalam keluarga itu sendiri. Betul, betul, Oke. betul. Baik, kalau seperti itu, orang yang bisa berada dalam lingkaran family caregiving ini, apakah memang dipersiapkan atau seperti apa ini? Bu? Oke, mungkin ada beberapa yang sifatnya mengalir karena berdasarkan pada situasional atau in case, Iya. tapi juga ada yang sifatnya adalah sudah diprogramkan. Misalnya nih, kadang-kadang kalau mungkin tanpa kita sadari, misal hari ini kita demam Iya, oke. atau flu lah ya. Iya. Siapa yang melakukan perawatan begitu ya? Betul. Mungkin dengan kondisi badan kita yang nggak fit, kemudian kita terbaring lemah misalnya, pusing gitu pusing, ya. siapa yang memberikan perawatan otomatis yang tinggal dalam satu rumah tanpa kita Oke. mungkin melihat misalnya ada suami. Nah, itu kan bukan program bahwa yang Iya. melakukan perawatan harus suami, kan tidak, Iya. tetapi memang yang tinggal dalam satu rumah gitu. Berarti kayak secara otomatis Iya gitu betul, ya. itu naluri, itu pakai Oke, perasaan. Iya. Nah, Iya. ini dulunya awalnya kenapa kok bisa sampai dicetuskan yang namanya family caregiving? Apakah dari habit yang seperti itu kemudian adanya banyak penelitian seperti apa itu Bu Lina? Oke, kalau kita melihat di dalam keilmuan keperawatan, kebetulan saya kan keperawatan nih, Iya, betul. Miss Ren. Nah,
di dalam keperawatan itu ada satu konsentrasi atau satu peminatan namanya adalah keperawatan keluarga. Oh iya ya. Iya, Oh, dan itu bagus sekali ya. menjadi kurikulum inti. Oh iya. Jadi kita tidak bukan Baik-baik. kurikulum tambahan atau kurikulum muatan lokal yang Betul. kita tambahkan SKS, tapi itu wajib. Karena untuk menjawab profil lulusan prodi Betul. keperawatan itu Oke. harus mampu mengelola individu, Iya. kemudian kelompok, keluarga dan masyarakat. Sehingga Oke. konsentrasi untuk bisa menjawab profil lulusan di keluarga itu adalah belajar di keperawatan keluarga. Oh begitu. Dan Iya, keperawatan iya. keluarga Oke. ini adalah bukan sesuatu yang berdasarkan pada asumsi semata, Iya. Oke. tapi dia dicetuskan oleh teori yang kita sebut dengan teori keperawatan keluarga dari Friedman. Oke. Jadi di Friedman itu ada satu definisi bahwa keperawatan keluarga itu adalah, atau keluarga itu adalah sekumpulan individu terdiri Oke. dari 2 orang Iya. atau lebih yang tinggal dalam satu rumah Mm-mm. melalui ikatan perkawinan ataupun adopsi. Oke. Jadi Baik, sudah baik. dicetuskan sampai dengan Sedetail itu Iya. ya. definisi Iya. dari keluarga, sehingga dari situ kemudian muncul tugas-tugas keluarga. Bahkan di dalam Friedman itu membagi menjadi 8 tahapan perkembangan keluarga. Oke. Jadi misalnya masing-masing, misalnya Miss Ren nih, Iya. kebetulan Miss Ren Praya usia berapa Miss Ren? Praya usia 7 tahun. 7 tahun. Nah kalau kita lihat teorinya, berarti keluarga Miss Reni ini dan suami adalah berada pada tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah. Iya. Oke. Sehingga tugas keluarga pada tahap perkembangan ini berbeda dengan yang lain. Oh, Misalnya, menarik gitu ya, menarik. ya, Oke, betul boleh sekali. disampaikan ini, Wah, menarik betul. ini. Jadi misalnya nih, tugasnya adalah misalnya salah satunya adalah memfasilitasi untuk sosial, Oke. memfasilitasi untuk belajar, Betul. kemudian mempererat pasangan. Nah, Oke, itu sudah iya, dituliskan di dalam tugas perkembangan keluarga masing-masing berdasarkan tadi pembagian sampai Pembagiannya. dengan lansia. Oke. Jadi sampai sedetail itu. Dan kalau kita menarik kembali tadi terkait dengan family caregiving, Iya, betul. gitu ya. Jadi di family caregiving itu menjadi salah satu bagian dari fungsi keluarga. Oke. Karena fungsi keluarga itu ada 5. Iya. Jadi yang pertama itu adalah fungsi sosialisasi. Oke. Bagaimana bisa memfasilitasi sosial ke lingkungan sekitar, keluarga besar, ke teman-teman yang lain yang kita tinggal atau Iya. yang kita hidup. Oke. Kemudian yang kedua adalah fungsi afektif. Afektif, Fungsi oke. afektif. Itu adalah kedekatan secara emosional, Betul. kasih sayang, saling mendukung, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Iya. Jadi reproduksi ini bagaimana menghasilkan keturunan untuk kita bisa meneruskan generasi Betul. berikutnya kan? Iya. Kemudian ada lagi fungsi ekonomi. Betul. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi definisinya luas nih ya. Betul. Sudah. Berarti kan ranahnya sudah jelas ya. iya, Dan cakupannya. masing-masing keluarga pasti punya terkait dengan income, kebutuhan, penggunaan itu beda-beda. Iya, Itu betul. tidak ada teorinya. Jadi Planning ya, hanya economic planning ya. betul sekali. Jadi kebutuhannya masing-masing Betul. begitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi perawatan kesehatan. Jadi fungsi perawatan kesehatan ini dibagi lagi menjadi 5 nih, di-breakdown-kan lagi nih oke, kalau berbicara iya, tentang iya. caregiving. Jadi Betul, luas betul. sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana keluarga mampu mengenali masalah kesehatan. Berarti memang harus tahu ya keluarga Betul, itu ya, betul, masalah-masalah kesehatan apa yang ada di dalam keluarganya seperti Betul itu. sekali Miss Ren. Jadi Oke. boleh kita misalnya mencari informasi itu baik melalui apapun, boleh melalui media sosial misalnya, atau kita Iya. konsul ke nakes, Iya. atau misalnya kita mau mencari melalui rekan kerja atau Betul. sesama nakes, ya itu Oke. bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan keluarga untuk merawat anggota Oke, keluarga lain yang baik. sakit, Iya, iya. gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan. Jadi Ya. ketika ada yang sakit, ketika Harus ada masalah, ngapain iya gitu ya. betul sekali. Betul. Siapa Nah, yang mengambil keputusan? Betul. Apakah melalui musyawarah mufakat seperti itu Betul. ya, Bu, Ataukah ya? ada dominan pada salah satu anggota Yes, keluarga yang betul. mungkin punya power Iya. gitu ya. Dan itu kalau menurut saya berkaitan dengan decision making, Betul. itu sebetulnya kita tidak ada batasan atau tidak ada apa istilahnya harus yang mengambil Harus adalah siapa kepala gitu keluarga, ya. tidak. Karena semua kembali ke budaya. Karena Betul. kalau kita lihat di Indonesia budayanya beragam nih. Iya, betul Jadi, sekali. Kalau berbicara tentang yang harus ngambil suami atau ayah, tidak selalu. Jadi betul. berdasarkan musyawarah barangkali siapa yang Iya. sebagai decision makernya, nah itu Kadang adalah juga bisa berdasarkan tingkat ekonomi juga ya, Bu. betul sekali. Karena kan memang siapa nantinya yang akan membiayai dan Betul, lain betul, sebagainya betul. seperti itu. Kemudian
Fungsi perawatan kesehatan keluarga yang ketiga adalah bagaimana keluarga mampu memodifikasi lingkungan. Oke. Iya, Seperti lingkungan apa itu Bu Lina? tidak hanya sekedar lingkungan fisik, misalnya kita rajin membersihkan rumah, Betul. kemudian kita membuang sampah, Iya. kemudian kita menciptakan bagaimana ventilasi yang cukup, pencahayaan cukup masuk ke rumah, gitu kan. Tapi bagaimana juga di situ memodifikasi lingkungan sosial. Oh, Karena gitu kalau ya. di dalam keperawatan keluarga itu pengkajian tidak hanya secara fisik Oke. atau asesmennya tidak hanya secara fisik, Tapi keseluruhan ya iya. itu ya. Sosial, kultural, Betul. spiritual, itu sampai Oke. dilakukan pengajian. Karena bagaimanapun mungkin kalau Miss Ren tanpa kita sadari, iya. kita saat ini barangkali Miss Ren tumbuh di atau Miss Ren tinggal di lingkungan yang saat ini, sedangkan saya tinggal di lingkungan yang saat ini Iya, juga. oke. Mungkin akan berbeda bagaimana Betul. lingkungan sosial, kulturalnya kan begitu ya. Ya Miss Ren. Jadi memang sangat mempengaruhi lingkungan itu, dan itu semua akan dilakukan assessment, dan itu akan membentuk perilaku kesehatan begitu. Oke. Mungkin kalau Miss Ren pernah mendengar di kebidanan ya barangkali Miss Iya, Ren, gimana? ibu postpartum Iya, ya, oke. Ibu tidak postpartum, boleh makan amis-amisan. betul. Iya, betul. Jadi kayak ikan, telur itu kan iya. nggak boleh ya. Bolehnya cuma tahu tempe. Nah betul, yang ditakutkan nanti apalah ya, amis apa dan Amis, sebagainya. iya. Padahal gatel. sebetulnya Nah, padahal gatel iya. itu adalah proses tumbuhnya lagi sel-sel baru kan ya. Betul. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya ikan, telur itu kan banyak Protein proteinnya. tinggi, Betul. betul. Nah, itu salah satu lingkungan kultural yang mempengaruhi status kesehatan Betul, begitu. betul. Dan itu masih banyak sekali di Masih. Indonesia ya. Nah, ini edukasinya ya berarti ya betul. perlu lebih nih. Banget ini. Ini nanti anak-anaknya Bu Erlina yang terlahir dari prodi keperawatan ini Oh gitu juga ya. Ya. butuh effort Oh ini iya. ya untuk Baik. bisa mengedukasi masyarakat Betul, kita. betul, Oke. betul Mungkin bisa sekali. dilanjutkan tadi. Yang Ide. terakhir itu adalah fungsi perawatan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga ya Bu Lina, Iya, ini betul menarik. sekali. Karena memang banyak sekali masyarakat kita yang masih takut Betul. datang ke pelayanan kesehatan, Betul. kemudian khususnya takut biaya. Ya karena Iya, kan iya. ya kita bisa, kalau bisa kita tarik garis lurus ya, di perekonomian seperti itu kan masih banyak juga masyarakat kita yang memang memiliki ekonomi menengah ke bawah seperti itu, Betul. yang biasanya akan lebih takut ya datang Betul, ke betul. pelayanan kesehatan. Itu seperti apa Bu Erlina? Jadi memang sebetulnya ini perlu kita sosialisasikan juga mengenai fasilitas pemerintah ya. Iya, betul. BPJS, BPJS ya. iya, baik yang PPI maupun non PPI ya, Iya, barangkali yang betul. iuran atau tidak. Memang kita harus advokasi ini bahwa suatu ketika memang kita butuhkan. Nah, sebetulnya kalau di dalam asesmen keperawatan keluarga itu salah satunya juga melakukan asesmen terkait dengan asuransi. Oh iya. Sampai iya. sejauh itu, sehingga nanti kita tahu sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Oke. tersebut. Nah, ini Iya. apakah sudah dilakukan atau kayak misalnya nih kayak tadi Bu Erlina sempat menyinggung tentang KKN ya, mahasiswa KKN ini kan terjun langsung ke masyarakat Betul, nih. betul. Nah, apakah mahasiswa juga disampaikan untuk menerangkan tentang asuransi dan lain sebagainya, karena mahasiswanya kan IPE ya tadi Betul, ya, kayak betul. dari berbagai rumpun dari berbagai prodi ya. Mm. Nah, itu mungkin dari prodi administrasi kesehatan Iya. itu bisa masuk gitu ya Bu Lina. Bisa. Sebetulnya bisa melakukan sosialisasi itu. Iya. Dan kemarin kebetulan di KKN juga memang kita asesmennya salah satunya adalah berkaitan dengan asuransi nggih, BPJS nggih. Oke. Dan memang kita juga mungkin tidak bisa memberikan labeling pada satu wilayah gitu. Maksudnya kok wilayah ini tidak memiliki asuransi dan sebagainya. Oke. Jadi memang kita sebatas sosialisasi dan mengadvokasi. Oke. Nggih, bagaimana tokoh masyarakat ataupun bidan desa untuk mengidentifikasi. Karena sebenarnya begini Bu Miss Ren, kalau kita tarik ke belakang lagi ada program PISPK. Oh iya. Program Indonesia Sehat Betul. melalui pendekatan keluarga. Nah, itu kan memang tenaga kesehatan datang ke rumah. Iya. Jadi bagaimana bisa melakukan screening terhadap masalah kesehatan, termasuk di dalamnya mungkin terkait dengan asuransi yang Betul. dimiliki. Jadi sebetulnya sudah punya Wadah ya. sudah punya wadah, sudah tergali atau asesmennya sudah dilakukan. Tapi memang kembali lagi tadi fungsi keluarga yang kedua, fungsi perawatan kesehatan keluarga yang kedua, kemampuan mengambil keputusan. Oh iya, betul. Iya, Itu Betul. tadi. Apalagi kalau kita mengingat yang berbayar itu tadi Betul, ya, betul. asuransi yang berbayar, kemudian melihat lagi
ekonomi keluarga. Nah, itu betul. mungkin yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan ya, Bu Lina Betul ya? sekali. Jadi itu tadi. Jadi tidak harus istilahnya saklek gitu. Makanya di fungsi perawatan kesehatan itu keluarga itu didetailkan gitu. Jadi bagaimana mengenali masalah itu kan berupa asesmen ya. Iya. Ya, jadi sehingga nanti pada saat 5 aspek tadi sudah kita lakukan asesmen, maka berikutnya adalah kita melakukan intervensi atau kita melakukan tindakan berdasarkan pada 5 poin tadi. Oke, Gitu. baik. Oke. Menarik ini ya, pembahasan kita ini menarik sekali ya, Iya, Linda ya. betul. Karena mencakup tentang keluarga, Betul. bagaimana keluarga itu melayani keluarga yang lainnya kan, Iya, seperti betul itu ya. sekali. Nah, berbicara tentang keluarga yang lainnya, pernah nggak sih menemukan kasus kalau dalam satu tempat itu ada yang sakit tapi memang sudah tinggal sebatang kara gitu, Bu Lina? Nah, itu Oke. gimana nanti untuk family caregiving-nya? Oke, baik. Ya, ini memang menjadi satu sisi yang dilema juga nih, agak susah juga. Iya. Jadi mungkin saya sedikit mereview lagi mengenai family caregiving ini, Iya. barangkali sebelum saya bisa menjawab pertanyaan Miss Ren. Oke. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan family caregiving ini sebetulnya diberikan pada semua siklus hidup. Oke. Betul. Mulai dari lahir, kemudian bayi, balita Iya. pasti memiliki kebutuhan masing-masing ya. Iya. Balita, kemudian usia dewasa, ibu hamil, kemudian sampai dengan lansia. Nah, biasanya yang terjadi pada kondisi-kondisi yang tinggal sendiri ini memang lansia. Iya, betul. Nah, itu satu dilema. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa indikator negara atau bangsa yang sehat itu adalah dilihat dari UHH atau usia harapan hidup. Kalau kita lihat mungkin ke Jepang. Iya. Alumni kita banyak yang ke Jepang ya. Betul. Jadi alumni kita banyak yang ke Jepang adalah sebagai caregiver. Betul. Caregivernya lansia. Betul. Karena di sana banyak sekali ya, Bu Lina. Betul. Dan WHO itu membuat jargon adalah aging health, healthy aging. Iya, Jadi healthy aging itu adalah bagaimana menua dengan sehat. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah siklus hidup yang tidak bisa kita hindari. Gitu ya. Nggak bisa. Kita suatu saat mungkin nanti 20-30 tahun lagi ya kan akan mulai memutih memutih, mulai penurunan penglihatan dan itu memang betul. secara alamiah teori ya. Jadi penurunan fungsi fisik, penurunan fungsi psikologis dan sebagainya sampai dengan ekonomi. Karena kalau sudah mengalami masa pensiun, nah itu juga harus difikirkan dari mana untuk income-nya gitu, dan mungkin aktualisasi diri. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kalau kita tarik lagi tadi dari pertanyaannya Miss Ren gitu ya, bagaimana yang tinggal sendiri, sebetulnya ini kembali lagi ke perspektif dari family caregiving. Salah satunya adalah kita mencari bantuan dari anggota keluarga yang lain, begitu. Dan kalau memang misalnya lansia sekarang barangkali yang betul-betul tinggal sendiri, barangkali tidak ada anggota keluarga terdekat dan sebagainya, mungkin ada panti ureda yang bisa kita gunakan alternatif pilihan untuk bisa menua dengan sehat tadi gitu. Karena kalau kita lihat juga di dalam lansia itu kan sebetulnya kalau kita meminta seperti dulu lagi nggak bisa. Iya, betul. Jadi mungkin sudah mulai penurunan penglihatan, penurunan kognitif, kemudian belum lagi misalnya ada mengalami depresi, gitu ya, karena ya tadi mungkin ditinggal pasangan, ya kan, pasti itu berduka ya, ditinggal pasangan, kemudian ditinggal anak-anak yang tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada yang menemani. Gitu. Apalagi anak-anak yang nggak kurang peduli gitu ya, betul sekali. Itu yang makanya saya mengambil tema ini sebetulnya adalah untuk kita bisa memahami bahwa peran keluarga itu cukup besar dalam memberikan atau sebagai support system. Betul. Di dalam keluarga dalam upaya untuk perawatan kesehatan. Ya sebetulnya kembali lagi tadi perawatan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan quality of life, gitu, kualitas hidup. Jadi tadi yang tinggal sendiri kita harus mencari bantuan dari anggota keluarga lain yang terdekat, begitu. Karena kan memang fenomenanya yang sering kali terangkat di media ya, Bu Lin ya. Itu kan ada yang lansia terlantar seperti itu, bahkan dari pihak misalnya kayak RT RW ya, lingkungan sekitarnya pun sampai nggak tahu gitu ya, Bu Lin ya. Bahkan baru viral kan ya, kita kan banyak kan kayak gitu ya, viral dulu baru tertangani gitu kan ya. Nah ini jadi kayak seringnya menjadi terabaikan ya untuk yang
orang-orang atau khususnya lansia yang Iya, tinggal betul. sendiri ini. Berarti ini juga PR ya untuk PR kita besar, semua ya. iya. Jadi bagaimana keluarga memiliki peran gitu Mhm. terhadap kita sebagai mungkin klien suatu saat nanti akan menjadi lansia. Jadi Iya. support system itu sangat penting begitu. Oke. Baik, misalnya karena memang pada prinsipnya atau pada alamiahnya kita hanya nanti mungkin akan tinggal dengan pasangan saja Iya, gitu betul. ya. Anak-anak sudah melanjutkan hidup Iya. dan itu memang harus kita sadari Iya, gitu disadari ya, dan dipersiapkan gitu ya dipersiapkan, mungkin ya, Bu betul, Lulin ya. betul. Nggih, dan Oke. memang keluarga cukup banyak peran di sini Mhm, gitu. mhm. Kalaupun memang kondisi tadi yang Miss Ren katakan ya bagaimana yang tinggal jauh ya tadi kembali lagi boleh mencari bantuan dari anggota keluarga yang lain atau misalnya boleh meminta bantuan orang lain yang untuk menemani Oke. atau mengawasi Iya, ya kayak begitu. perawat-perawat gitu ya, Iya, Bu Lin ya. perawat-perawat caregiver Perawat begitu. caregiver atau yang bisa home care kayak gitu Betul, ya. Paling betul. nggak ya pagi, sore seperti itu ya, Bu Lin ya. Iya, betul, Untuk bisa betul. menyediakan kebutuhan dari lansia Kebutuhan. tersebut. Betul. Oke, baik. Kalau bicara tentang family caregiver ini ya, Iya. caregiving ini ya, Bu Lin, banyak nggak sih penelitian yang sudah melirik nih ke arah Oh, sini? gitu. Iya, banyak Miss Ren. Jadi kalau kita lihat beberapa penelitian itu yang menjadi sasaran adalah banyak kasus-kasus atau kalau kita sebutnya adalah klien nggih. Iya. Kalau di keluarga ataupun komunitas. Oke. Tapi kalau di rumah sakit pasien, kita sebutnya klien. Jadi klien di dengan setting di rumah ini penelitian-penelitian dilakukan lebih banyak kepada yang PTM atau penyakit tidak menular. Oke, baik. Karena tadi karena kan tidak sepenuhnya dirawat di rumah sakit ya. Betul. Jadi memang itu akan menetap selama hidup ya, seperti misalnya DM, hipertensi, Betul, seperti iya. itu. Nah, itu banyak penelitian-penelitian yang menyentuh di dalam peran keluarga. Iya. Misalnya dukungan keluarga. Nah, itu dukungan keluarga atau motivasi Iya. misalnya. Nah, biasanya beberapa penelitian yang berkaitan dengan dukungan keluarga itu lebih kepada gaya hidup modifikasi. Oke. Misalnya hubungan dukungan keluarga terhadap konsumsi obat misalnya, Oke. atau hubungan dukungan keluarga terhadap penyediaan diet Oke. atau nutrisi ya. Kalau kita sebutnya diet itu kan bukan mengurangi porsi Iya, makan betul. gitu ya, tapi nutrisi yang diasup gitu. Betul. Jadi misalnya DM, ini kita contohkan secara realnya Real aja ya, iya, kebanyakan Ya. memang DM itu ya Iya, yang Miss menjadi Ren. DM momok hipertensi. lansia. Iya, Iya, betul. DM betul. hipertensi Iya. itu. Karena memang secara alamiahnya tadi terjadi penurunan fungsi kan gitu di Betul, pembuluh iya. darah dan seterusnya gitu ya, kardiovaskular itu juga akan mempengaruhi, sehingga salah satu memang yang tidak bisa dihindari adalah terjadinya peningkatan tekanan darah. Betul. Nah, di sini keluarga punya peran apa? Banyak sebetulnya. Mungkin hal yang lebih mudah kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengingatkan atau mungkin kita menemani pada saat melakukan pemeriksaan Betul. atau Oke. melakukan kontrol ya rutin gitu ya. Karena memang salah satu pengelolaan PTM itu adalah kontrol rutin. Jadi Betul. kontrol rutin ini bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan yang diakses oleh keluarga. Oke. Misal di puskesmas, misal di rumah sakit Iya, itu ya, atau vaskes, di ya. klinik atau dokter praktek pribadi yang sudah punya medical recordnya, Betul. sehingga lebih mudah Iya. gitu nggih untuk dipantau. Jadi kontrol rutin, kemudian periksa rutin. Kadang-kadang sekarang sudah banyak saya rasa nggih Iya. keluarga yang memiliki tensi Oh iya, sendiri, betul. apalagi tensimeter digital nggih. Betul. Terus Lebih untuk mudah. pemeriksaan gula darah, ya itu Betul. biasanya juga punya karena Oke. memang apa ya istilahnya ada lansia atau keluarga yang mengalami diabetes seperti Betul, itu kan betul. harus dicek setiap hari rutin gitu Iya, ya istilahnya. Dan itu kan untuk memantau nggih, untuk memantau, pemantauan. mengevaluasi gitu. Jadi kemudian misalnya tadi berkaitan dengan diet nutrisi. Kan pada pasien hipertensi kita sudah tahu ya ada diet Iya, garam gitu garam. ya. Jadi bagaimana penggunaan garam berdasarkan pada tekanan darahnya. Betul. Jadi misalnya sepucuk sendok teh sehari, ya sudah. Siapa yang menyediakan? Keluarga. Betul. Kemudian setelah itu banyak hal yang bisa dilakukan pada pasien hipertensi nggih, misalnya seperti aktivitas ringan, olahraga pagi, tapi bukan yang terlalu berat nggih karena memicu kerja Kenaikan, kardiovaskuler juga gitu. Jadi misalnya jogging ringan pagi 30 menit, jalan-jalan 30 menit, atau stretching, 30 menit gitu ya. Jadi atau mungkin itu diajak bermain catur. oh gitu. Ini ya makin berat ya. Iya, mikir nanti. Pikir lagi. Oke, jadi hal-hal ringan seperti itu Iya. siapa yang mengingatkan? Itu adalah keluarga. Keluarga. Termasuk tidak hanya PTM sebetulnya, Miss Ren. Jadi ada
PM, penyakit menular, itu Oke. TB paru. Kalau kita lihat case-nya itu kan kasus MDR, multi drug resistant, itu kan cukup tinggi sekarang. Betul. Ya karena apa? Sudah resisten terhadap obat-obatan untuk obat anti TB. Nah itu karena apa? Obatnya tidak rutin diminum. Ketidakpatuhan ya Bu. Ketidakpatuhan, betul. Sehingga ketika salah sehari tidak minum atau 2 hari tidak minum, ya harus mengulang lagi. Padahal kalau program OAT itu sekitar 6-9 bulan. Iya. Full ya itu, dan nggak boleh berhenti ya, itu boleh. di 6 bulan boleh. itu ya. Ya betul. Jadi pun itu perlu dievaluasi lagi, perlu nggak tambahan obat lagi gitu kan, program lagi gitu. Jadi melihat pada hasil pemeriksaan terbaru gitu. Nah itu harus butuh ada namanya kita sebut dengan program PMO, pengawas minum obat. Iya, betul. Nah itu siapa? Keluarga. Betul. Jadi kembali lagi keluarga ini adalah sebagai penyedia perawatan gitu. Penyedia perawatan. Iya. Garda terdepan harusnya ya memangnya. Betul gitu. Kemudian juga kalau berbicara tentang kondisi wellness gitu ya. Tadi mungkin kita berdasarkan pada kondisi-kondisi yang sakit ya, atau ada masalah kesehatan. Tapi bagaimana kondisi yang wellness? Mungkin alhamdulillah ya. Mungkin saya dengan Miss Ren kebetulan semuanya sehat dan selalu diberikan kesehatan gitu ya. Amin. Nah, contohnya misal gini. Kita siapkan nutrisi pagi. Anak-anak kita sekolah nih. Betul, iya. Kita pasti akan memperhatikan komposisi. Betul. Tidak cuman hanya sekedar misalnya nasi putih, nasi goreng tiap hari gitu kan. Nah, sayurnya mana gitu ya. Bener. Komposisi memang kita harus perhatikan komposisi porsi. Frekuensi. Betul. Jadi frekuensinya 3 kali sehari misalnya, kemudian diselingi dengan buah ataupun diselingi dengan cemilan yang real food sehat, ya. Iya, real food. Karena memang kita ini di bawah gempuran gula-gula ini ya. Betul sekali. Banyak sekali. Gula, boba dan lain-lain sebagainya. Minuman-minuman kekinian ini kan juga bahaya betul ini. Sekali. Iya. Jadi kalau kita melihat situasi ataupun fenomena tersebut, sebetulnya keluarga tadi ya, kita harus tetap menjaga bagaimana keluarga kita juga tidak sakit gitu. Betul. Dengan peran kita juga tidak selalu orientasinya adalah mereka yang mengalami masalah kesehatan, tapi bagaimana pencegahan kita agar keluarga kita tidak mengalami masalah kesehatan gitu. Betul. Jadi ya menjaga yang sehat tetap sehat betul. Gitu ya. Dan merawat yang sakit untuk tetap menjadi bisa quality of life-nya bagus betul, gitu. Dan menjadi lebih sehat seperti itu. Betul. Tidak terjadi komplikasi sampai pada jatuh stroke misalnya, atau DM misalnya terjadi komplikasi pada ulkus DM misalnya. Mohon maaf yang mungkin harus dilakukan misalnya ada luka kemudian harus dilakukan amputasi karena ditakutkan nanti ada nekrosis dan sebagainya kan, itu juga mungkin akan mengurangi aktivitas dan harga diri misalnya, atau bagaimana cara memandang dirinya, bentuk tubuhnya gitu. Betul. Mengurangi kesejahteraan. Betul. Gitu. Jadi quality of life itu ya itu tadi tidak hanya secara fisik, tapi kalau kita melihat dari kebutuhan Henderson ataupun kebutuhan dasar yang lain Maslow ya. Itu salah satunya memang ada aktualisasi diri, harga diri gitu. Jadi memang kita juga tidak memandang fisik, tapi juga bagaimana kita memandang kemampuan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Betul. Cuma mungkin kadang-kadang memang berbicara dengan memandang fisik itu tadi ya Bu. Mungkin orang lain nggak terlalu istilahnya kayak nggak terlalu peduli gitu ya misalnya ya. Cuma kadang-kadang balik lagi ke personalnya kan ya, karena ada yang kurang kemudian merasa itu tadi harga dirinya berkurang, kemudian menjadi menarik diri dan lain sebagainya. Itu ya Bu Lin ya yang perlu kita jaga dari keluarga seperti itu. Betul sekali. Jadi memang kalau agak susah ini sebetulnya dengan pola asuh yang sekarang ya, Mas Ren ya. Itulah kadang kalau kita agak keras sedikit, kemudian menjadi menjadi agak dikira strength banget gitu ya. Ini mamaku galak sekali gitu kan. Tapi kalau kita lembek, kita nggak punya kontrol. Iya betul. Padahal kan Miss memang Ren harus dikontrol ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang lansia, ini tentang anak-anak itu kan juga penting sekali, karena memang di era gempuran itu tadi, gempuran minuman-minuman kekinian, makanan-makanan dan yang kadang kita juga nggak tahu kadar gulanya berapa, kecuali kalau minuman kemasan yang memang dia sudah ada komposisinya ya dengan jelas. Nah minuman-minuman yang misalnya mereka dapat dari sekolah kayak gitu kan kita susah kontrol ya, bukan yang kita dapat dari pedagang-pedagang di sekitar lingkungan sekolah itu ya Bu Lin ya, itu kan yang nggak bisa kita tahu berapa banyak gula yang dimasukkan ke situ, apakah gula itu
gula asli atau pemanis buatan. Iya. Nah, ini yang menjadi PR juga Iya. sebagai seorang yang memang kita harus menjadi family caregiver itu Betul, tadi. betul. Jadi kita harus memahamkan memang sejak dini pada anak usia sekolah bahwa apa yang bisa dimakan dan apa Iya. yang dihindari untuk Betul. dimakan. Jadi kembali lagi, siapa yang membentuk perilaku itu? Betul. Keluarga. Dan itu Gitu. butuh effort juga. Butuh effort. Luar biasa godaannya gitu ya. Bener. Kemudian kalau tadi saya mungkin nyambung sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Miss Red bahwa memang sekarang ada minuman kekinian dan sebagainya. Iya. Mungkin Miss Red juga melihat fenomena kapan ya itu ya, mungkin sekitar pertengahan 2023 atau akhir 2023 Apa yang itu? banyak kasus anak-anak DM. melakukan cuci cuci darah ya, kemudian iya. melakukan Iya, hemodialisis ya. benar. Gagal ginjal akut ya. Iya, betul Oke, sekali. betul. Itu Itu kan iya, miris ya. betul. Dan ternyata mereka setelah kita lihat fenomenanya kenapa bisa begitu, banyak yang minum-minuman Iya, instan betul. gitu kan. Minuman instan, yang minuman-minuman kekinian itu kan Iya, ya. betul. Yang mereka memang nggak ada kontrol Iya, gitu. iya. Katakanlah sehari itu benar-benar nggak pernah minum air putih, betul. cuma minum minuman kemasan itu. Nah, Iya, ini konsumsinya berlebihan gitu ya. betul ya, overkonsumsi kan jadi Nah, itu ngeri itu waktu itu ya. Bahkan sampai keluar berita di TV, Betul, beberapa betul. anak bahkan juga sampai yang ada yang meninggal iya, gitu ya. betul Lina ya. sekali. Nggih. Oke. Jadi itu ya memang siapa lagi yang membentuk perilaku kita? Ya keluarga. Iya. Oke, Bu Lina. Iya. Tadi sudah banyak banget ya yang kita bahas ya, dari mulai ada anak-anak daur hidup manusia itu Iya. tadi ya, dari mulai lahir sampai dengan lansia dan juga sampai dengan perawatan yang terakhir gitu ya, Bu Lina. Oke, untuk yang terakhir ini Bu Lina ya, kita conclusion ya. Ini apa coba yang mau disampaikan terkait family caregiving ini untuk teman-teman kita yang sedang menonton atau untuk masyarakat kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Miss Ren. Iya. Mungkin untuk terakhir conclusion ya, Oke, iya, conclusion-nya. ataupun sebagai closing statementnya Betul. pada kegiatan hari ini di Gemasada. Jadi keluarga itu adalah merupakan orang terdekat yang dapat memberikan perawatan dari berbagai siklus hidup ya, baik mulai dari bayi baru lahir, kemudian anak, kemudian remaja, dewasa, dan tentunya memiliki sampai dengan lansia, dan tentunya memiliki tahapan perkembangan masing-masing dan tugasnya masing-masing. Dan dalam hal ini perlu peran dari keluarga itu adalah sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup seluruh anggota keluarga, baik dalam kondisi yang mengalami masalah kesehatan ataupun kondisi yang wellness ataupun sejahtera. Iya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina untuk Sama-sama, waktunya, luar Miss biasa sekali Ren. Senang bisa pembahasan berbagi. kita. Iya, senang juga dong bisa Iya. hadir di sini di tengah kesibukannya yang luar biasa ya. Oke, itu tadi pembahasan kita yang luar biasa tentang family caregiving bersama narasumber kita, Ibu Nurse Erlina Windiastuti, Magister Keperawatan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita bahas itu bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa kembali di Gemasada berikutnya. Suara UKH untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.